Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah online GBIM 11 pada pagi hari ini. Saya percaya semuanya yang di rumah dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita sehat, kita diberkati, kita sukacita karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa kembali lagi beribadah secara online tanpa kekurangan suatu apapun. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bisa ada pada pagi hari ini. Sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Dan semua karena penyertaan-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan Yesus, karena ibadah ini milik-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan Yesus, Engkau bertahta Tuhan Yesus di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan Yesus. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Utarakan isi hati-Mu Tuhan Yesus kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus supaya pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan Yesus membawa ucapan syukur kami Tuhan, membawa sorak-sorai kami Tuhan ke hadapan tahta-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, kita bersyukur. Kita mau bawa pujian penyembahan kita. Kita mau bawa sorak-sorai kita ke hadapan Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan yang kita miliki di bumi dan Tuhan yang hanya kita miliki di surga. Ya Allah, ya sumber kuatku. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamat. Kita percaya Dia Allah sumber kuat kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
yang pasti, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita percaya di Allah sumber kuat setiap kita. Amin. Kita mau datang ke bait-Nya, bawa ucapan syukur, bawa sorak-sorai kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, sorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya bagi dia yang berlindung padanya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi dekat dalam
Pelukan Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan Yesus rindu Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan Yesus. Kami merasa tenang Tuhan. Walaupun banyak masalah, walaupun di masa yang sulit, kami percaya Tuhan Yesus, saat kami dekatkan hati kami dengan Engkau Tuhan, Engkau adalah menara kami yang teguh, Engkau adalah kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau penuh kasih dan sayang. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan luar biasa, keadaan sehat, keadaan sukacita. Ya, kami juga dari gereja ini semua tim juga dan luar biasa, tetap melayani yang semangat berapi-api. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, biar Tuhan pimpin firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya dan semua diberkati. Ya, baik yang orang tua maupun yang anak-anak juga semua diberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bersama dengan keluarga siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini lagi kami boleh ada. Kami sampai saat ini Tuhan Yesus, kami masih diberikan kekuatan, beri kesehatan yang sempurna. Kami terlindungi, kami terjagai oleh-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami mendengar firman-Mu. Dan Kau pimpin kami semua. Firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu jadi pelita bagi kami nih Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengajar kami Tuhan Yesus. Apa yang jadi tujuan hidup kami ini Tuhan. Kami mengerti untuk semuanya ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini juga Tuhan yang tidak ada artinya. Biar bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan menyampaikan pesan-Mu saja apa yang Kau ingin sampaikan bagi jemaat yang mendengar ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mau tema dengan apa tujuan hidup kita. Mungkin untuk sebagai contoh saya akan memberikan beberapa ilustrasi ya. Mungkin Bapak Ibu pernah membeli HP, handphone. Atau pernah membeli AC
pendingin, alat pendingin udara, atau beli kulkas, atau beli TV, ya di situ. Bapak Ibu membeli alat-alat itu tentu tahu, ya apa yang akan dipakai alat itu tujuannya untuk apa. Kayak handphone, pakai untuk menjadi alat komunikasi. Kita beli handphone itu tujuannya untuk komunikasi. Kita beli kulkas misalnya, kita tahu dan kulkas dipakai untuk pendingin atau mengawetkan makanan gitu. Kita bisa taruh simpan makanan bisa lebih awet, lebih panjang gitu ya. Atau kita beli TV ya, beli TV. Kita beli TV ya kita tahu gunanya. Tujuannya untuk bisa melihat visual gambar-gambar ya, gitu ya, atau film atau berita dan lain-lain semuanya. Kita membeli TV. Atau kita beli tadi AC juga. Kita tahu AC digunakan untuk pendingin udara. Dan Bapak Ibu sekalian ya, kita beli alat itu dan tahu tujuannya. Nggak mungkin kita mau beli untuk telekomunikasi. Kita mau bicara buat telepon, kita beli kulkas, nggak mungkin gitu kan. Atau kita mau beli kulkas untuk menjadi TV, nggak mungkin. Semua alat-alat itu ada tujuan yang dipakai, kegunaannya masing-masing. Demikian juga dengan kehidupan kita ini. Tuhan ciptakan kita. Tuhan menaruh kita di muka bumi. Ada tujuannya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adik-adik semuanya belum terpikir sampai saat ini. Oh iya, apa ya tujuan Tuhan dalam hidup saya? Apa sih Tuhan kalau saya ada di muka bumi ini, tujuan hidup saya apa? Saya mungkin Bapak, Ibu, Saudara memikir, saya cuma lahir di dunia ini, saya bekerja, saya mencari uang, saya menikah, saya punya cucu, saya punya anak, punya cucu, kemudian mati. Apakah tujuan hidup kita seperti itu saja? Tidak. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan ciptakan kita, ya. Tuhan membentuk kita dan Tuhan taruh di muka bumi ini. Ada tujuannya, ya. Bukan hanya sebagai memenuhi buminya saja, tidak. Tapi ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau baca ayatnya. Dalam Yesaya 43 ayat 7. Ini adalah rencana Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Tuhan menciptakan kita. Tujuannya adalah untuk menjadi kemuliaannya. Untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus ingat sekarang. Tujuan hidup kita. Kegunaan hidup kita saat ini. Untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu baru ngerti ya sekarang ini. Jadi hidup kita bukan untuk sia-sia. Cuma ada di dunia ini. Hanya memenuhi dunia ini. Tidak. Hanya hidup, makan, mati, bukan. Tapi Tuhan mau untuk menjadi kemuliaannya kita di muka bumi ini. Menjadi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan itu apa saja gitu ya kira. Apa saja sih memuliakan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu berpikir, kemuliaan Tuhan kan cuma bernyanyi di gereja. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan ya hanya tepuk tangan, bernyanyi dan lain-lain. Betul, itu juga salah satunya. Tapi ada hal-hal yang lain juga. Memuliakan Tuhan bukan hanya menyanyi, bukan memuji Tuhan saja kita di gereja atau di mana, tapi ada lain hal juga. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Kita mau belajar pagi hari ini. Pertama, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tuhan mau tubuh kita dipakai untuk menjadi kemuliaannya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya. Telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi Tuhan mau untuk kemuliaannya Dia memakai tubuh kita. Mungkin Bapak Ibu pikir tubuh bagaimana sih tubuh itu ya? Maka kan tubuh kita ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan berikan beberapa contoh juga. Apa yang menjadi untuk kemuliaan Tuhan dan tubuh kita? Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. 1 Korintus 6 ayat 19. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga tubuh kita dengan kekudusan itu. Ya. Untuk memuliakan Tuhan, kita jaga hidup kita dengan kekudusan itu. Bukan dalam hal kenajisan,
bukan hal dalam kisah dan hal dosa, tapi kita menjaga tubuh kita dalam kekudusan itu. Kalau tidak ada Allah, ya jadi kalau di dalam kehidupan tubuh kita ini, kalau tidak ada Allah dalam kita, hanya ada setan. Ya Tuhan bilang, kalau tidak ada penguasa ini ada, cuma di muka ini ada Allah atau setan yang menguasai hidup kita. Ya. Dikatakan juga waktu satu setan keluar, dia bawa teman-temannya masuk kembali gitu ya. Kalau tubuhnya masih kosong, dia mau masuk kembali. Ya, kita akan jadi berbuat yang lebih jahat lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jagalah hidup kita dalam kekudusan selalu. Jangan halal kenajisan dalam hidup kita. Yang kedua, memelihara tubuh kita dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Untuk memuliakan Tuhan, kita juga harus memelihara tubuh kita. Banyak kali saya melihat ada orang-orang yang tidak bisa menahan dirinya untuk hal makanan. Ya, dia tidak bisa menjaga dirinya, tubuhnya dalam hal-hal nafsu makannya atau yang enak-enak, bukan yang enak-enak, makanan yang berbagai macam makanan yang tidak sehat seperti itu. Makan begitu, sebanyak-banyaknya kayak orang rakus gitu. Tapi Tuhan mau juga kita menjaga tubuh kita, ya, dalam hal memelihara tubuh kita dengan baik. Kita menjaga makanan apa yang kita makan, kita berolahraga setiap hari, menjaga tubuh kita sehat, kita merawat tubuh kita, ya, itu Tuhan mau. Itu juga menjadi memuliakan Tuhan, ya. Jangan tubuh kita sudah sakit-sakitan, masih muda udah sakit-sakitan, masih muda sudah darah tinggi, masih muda udah stroke. Enggak. Tuhan mau, ya, tubuh kita untuk menjadi kemuliaan. Kita jaga tubuh kita dengan apa yang kita bisa lakukan dengan baik. Yang ketiga, memuliakan Tuhan adalah juga dengan melayani Tuhan. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 10. Kalau kita masih kuat, tubuh kita masih kuat, tubuh kita masih dalam keadaan sehat, ayo mari kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Mari melayani Tuhan dengan luar biasa, mari melayani Tuhan dengan semangat. Jangan lagi kita santai-santai lagi, jangan kita malas-malasan lagi. Biarlah kita mau melayani Tuhan dengan tubuh kita yang saat ini yang ada. Apapun Tuhan bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan, tubuh kita saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Yang kedua, poin kedua, yaitu memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan kelakuan kita. Setiap kelakuan kita memuliakan Tuhan. Setiap tindakan kita memuliakan Tuhan. Setiap perkataan kita memuliakan Tuhan. Setiap apapun yang kita kerjakan memuliakan Tuhan dengan kelakuannya. Dalam 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi semua apa yang kita kerjakan, baik itu mau makan, baik itu segala mau minum, atau kita lakukan, kerjakan, itu semuanya harus memuliakan Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, semua harus memuliakan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk itu, untuk memuliakan Tuhan. Saya ada beberapa pertanyaan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma untuk mengingatkan atau cuma untuk menanyakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Yang pertama, ketika kita ada di dalam tempat perjudian, mungkin Bapak Ibu datang ke tempat perjudian, Bapak Ibu datang ke tempat dipijat, atau Bapak Ibu datang ke diskotik dengan ada minuman keras, dengan pernak-pernik lampu. Apakah kita memuliakan Tuhan di tempat itu? Mungkin tempat sehari kita datang ke tempat itu. Pertanyaan cuma menggugah hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah dengan di tempat itu, dengan kelakuan kita itu memuliakan Tuhan? Atau ketika kita sedang menghisap rokok dalam-dalam, atau kita sedang memakai obat-obatan dan berkata terima kasih Tuhan, apakah itu memuliakan Tuhan? Waduh, Tuhan terima kasih. Seringkali kita habis makan, ada banyak orang menikmati rokok gitu ya. Setahu saya tidak tahu karena nikmat gitu. Apakah itu memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita itu? Atau kita minum atau obat-obatan, minuman ini ya, minuman keras dan obat-obatan. Apakah itu kita memuliakan Tuhan pada saat itu? Mungkin kita sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman.
membicarakan gosip, hal-hal yang porno, rencana yang jahat. Apakah kelakuan kita memuliakan Tuhan pada saat itu? Kita kumpul dengan teman-teman sedang bicara gosip. Si Anu. Oh pendeta saya, oh gembala saya, oh jemaat ini kita bicara gosip. Apakah saat itu kita memuliakan Tuhan? Atau kita berkumpul dengan teman-teman mungkin di sekolah atau teman-teman kantor, kita bicara hal-hal yang tidak pantas. Cara-cara hal yang porno dan lain-lain. Kita ketawa, kita senang sekali. Coba Bapak Ibu pikirkan, apakah dengan kelakuan itu kita memuliakan Tuhan? Atau dalam pikiran kita punya rencana yang jahat. Kita rencana mau membalas dendam. Kita mau marah-marah, kita rencana untuk mau marah atau mau memaki. Mungkin orang yang telah melukai hati kita. Kita mungkin punya rencana jahat, kita kan mau membuat orang lain susah. Ya, kita mau rencana, kita mau mungkin sampai ingin membunuh orang gitu. Karena saking benci, saking kecewanya. Atau mungkin kau tidak bisa menerima lagi pasangan hidupmu. Kau merencanakan hal yang jahat untuk mereka-mereka itu semuanya. Apakah itu melakukan untuk kemuliaan Tuhan? Coba Bapak Ibu pertimbangkan. Banyak hal, saya nggak bisa banyak hal itu. Saya percaya Bapak Ibu sudah memilih mana hal itu memuliakan Tuhan, mana hal yang tidak memuliakan Tuhan. Segala kelakuan kita dari kita bangun sampai kita tidur kembali. Coba Bapak Ibu introspeksi. Tuhan mau untuk memuliakan Tuhan dengan menjaga kelakuan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, coba Bapak renungi, Bapak Ibu Saudara renungi ini semuanya. Apakah semua kelakuan kita menyenangkan Tuhan? Mungkin kita mantu dan mertua, kau bisa tidak terima, mertua dengan mantu kau tidak bisa terima, kau rencanakan kejahatan, kau rencana membenci dia. Coba, apakah itu kelakuan itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Atau memuliakan Tuhan atau tidak? Kita mau belajar pagi hari ini. Dalam segala hal biarlah Bapak Ibu ambil keputusan. Setiap kelakuan saya, setiap tindakan saya mau memuliakan Tuhan. Yang terakhir, ketiga, memuliakan Tuhan dengan belas kasih. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang dalam keadaan susah. Di sekeliling kita banyak orang-orang dalam keadaan kesulitan. Mari sama-sama Bapak Saudara sekalian. Kita bisa menolong mereka. Kita bisa membantu mereka. Alkitab katakan dengan mungkin kita memberikan baju yang hangat. Memberikan secangkir air. Untuk mengunjungi orang-orang yang dalam penjara. Mengunjungi orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit. Itu sudah memuliakan Tuhan. Apakah hidup kita saat ini masih egois, mementingkan diri kita sendiri. Hanya mementingkan kepentingan kita saja. Mementingkan keluarga kita saja. Kita belajar pagi hari ini Bapak Saudara sekalian. Banyak orang-orang yang dalam keadaan sulit saat ini. Saya banyak mendapat berita, ada orang di WhatsApp, di grup segala macam. Saya tidak sanggup lagi bayar listrik. Saya tidak sanggup lagi untuk bayar, untuk membeli makanan. Karena keadaan ekonomi saat ini. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang punya lebih. Mari kita bantu mereka juga. Untuk orang-orang yang susah. Itu juga memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini saya nggak perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah kita tahu tujuan hidup kita saat ini. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan memuliakan Tuhan, menjaga perkataan kita, menjaga tubuh kita, menjaga kelakuan kita. Kita mau berbuat kasih pada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kita mau tundukkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Hamba telah berhenti bicara, Anda menyampaikan pesan-Mu yang singkat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan mengurapi kami semua untuk menangkap firman-Mu boleh mengerti. Dan kami mau melakukan firman Tuhan Yesus. Dan kami pagi hari ini diajar Tuhan. Kami tahu mengerti. Kami diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hal yang lain. Kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Dan hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau menjaga kehidupan kami dan setiap tubuh kami ini Tuhan kami pakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Setiap kelakuan kita Tuhan, tindakan kita, perbuatan kita ini menjadi kemuliaan Tuhan. Dan kami belajar juga Tuhan Yesus untuk hal-hal memberi.
Kami lihat sekeliling kami semua, baik ada orang yang susah dan kesulitan. Kami mau berbelas kasih untuk mereka semua. Biar kami mau memuliakan Tuhan dengan apa yang kami miliki, harta kami, kekayaan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Karena kami dapat bukan karena kepintaran kami, kekuatan kami, tapi karena Kau yang memberkati kami nih Bapa. Tuhan Yesus, urapi kami semua, biar kami melakukan perintah firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Kau Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, kita akan tutup ibadah ya pagi hari ini dengan ucapan syukur terima kasih. Sebelumnya saya atas nama gereja kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian telah menyumbang makanan, minuman, memberikan, mengirim macam-macam untuk kami semua yang para pelayan-pelayan pada setiap rekaman ini. Kami bersyukur terima kasih biar kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga Bapak Ibu yang telah memberikan mulai transfer uang ke rekening gereja. Saya mengucapkan terima kasih juga biar Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur. Mari kita nyanyikan lagu Jiwaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, besar Kau Allahku. tak henti-hentinya kami ucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu untuk kami ini Bapa. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang waktu hingga hari ini. Kami bersyukur terima kasih juga Tuhan untuk ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus telah selesai dengan baik Tuhan Yesus atas pimpinan pertolongan daripada-Mu saja. Kami bersyukur terima kasih untuk semuanya teman-teman yang melayani, yang boleh melayani dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi jemaat, bagi yang mendengarnya atau yang bagi yang menonton rekaman ini semuanya nih Bapa. Tuhan terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu sepanjang hari dan hamba berdoa juga Tuhan secara khususnya untuk setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang menyaksikan rekaman ini. Kau berkati mereka semua nih Bapa. Kau tolong mereka, Kau beri kekuatan, berikan damai-Mu untuk mereka semua Tuhan Yesus. Curahkan ya Tuhan shalom untuk mereka semua Tuhan. Biarlah mereka mulai bersuka cita untuk semuanya ini. Kami berdoa juga terus untuk bangsa negara kami Indonesia ini Bapa. Dan Kau Tuhan pulihkan segera kami bangsa ini dari sakit penyakit yang ada. Kami berdoa juga Tuhan Yesus para dokter, suster, sukarelawan yang ada juga Tuhan. Kau berkati beri kekuatan bagi mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden yang ada juga Tuhan berkati. Dan staf menterinya semuanya Tuhan Kau berkati mereka. Kami percaya Tuhan Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dan kami mau terima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba minta kepadamu, hamba minta kepadamu, berkati kami semua yang tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Baik Anda di gereja, baik Anda di rumah Tuhan. Berkati mereka semua. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam usahanya, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam sekolahnya, studinya semuanya nih Bapa. Dan saat ini gereja Tuhan, terimalah berkat rahmat pada Bapa, belas cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan penghiburan dari Allah Roh Kudus, dari saat ini hingga datang kedua kali sampai Maranatha. Semua yang percaya sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.